Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bahkan tidak ada nama. Gadis cantik itu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, apakah putra seorang bangsawan yang luar biasa, khawatir kita akan memanjat cabang setelah menyebut namanya. Suyi berkata, saya khawatir itu akan memengaruhi Anda. Terkesan. Gadis cantik itu terkejut beberapa saat, dan berkata, apakah ada yang salah denganmu? Mari kita dengarkan, mungkin kami bisa membantumu. Suyi tersenyum dan berkata, ini bukan bencana, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Melihat gadis cantik itu ingin bertanya lagi, pemuda berjubah putih itu menghentikannya dan berkata, adik perempuan, tuan muda ini memiliki sesuatu yang disembunyikan, jangan tanya lagi. Setelah jeda, dia berkata kepada Suyi dengan suara hangat, jika Anda butuh bantuan, selama kami bisa membantu, kami pasti tidak akan menolak. Kata-katanya tenang, tapi dengan rasa percaya diri. Suyi dan karakter lainnya telah lama melihat bahwa sepasang kakak beradik ini tidak munafik, dan mereka memiliki kebenaran yang langka. Jika dia menyimpulkan dengan benar, keduanya seharusnya tidak mengalami terlalu banyak kemunduran dan pasang surut sampai sekarang, dan masih ada semangat ksatria di hati mereka. Ini membuatnya sedikit emosional, tapi dia tidak tahu apakah dia masih bisa mempertahankan karakter ksatria dan pemberani semacam ini di tahun-tahun mendatang setelah dikalahkan oleh dunia. Dalam perjalanan, meskipun Suyi tidak pernah bertanya, tetapi melalui pertanyaan dari sepasang saudara dan saudari ini, dia sudah tahu bahwa nama pemuda berjubah putih itu adalah Fu Qingyuan. Gadis cantik itu bernama Gu Chaining. Keduanya berasal dari Akademi Xingya di Hongzhou, Dazhou. Sungai Qinglan, Feri Qiyuming. Ketika ketiga Suyi tiba, mereka melihat sungai besar di kejauhan, airnya deras, ombak menghantam pantai, dan ombaknya seperti salju, yang benar-benar spektakuler. Di sisi Feri Qiyuming, ada kapal bangunan, yang panjangnya 30 kaki, dengan tiang seperti hutan dan bayangan layar. Saudara Qingyuan, Nona Chaining, Anda telah datang. Di atas kapal yang sedang dibangun, seorang pemuda berbaju hitam yang tinggi dan agung tersenyum dan melambai, ayo naik ke kapal dan bicara, dan setelah minum teh, kita akan berangkat. Fu Qingyuan, seorang pemuda berjubah putih, tersenyum dan mengepalkan tinjunya, dan naik ke kapal bersama Suyi dan Gu Chaining. Saudara Qingyuan, siapa ini? Pemuda berbaju hitam itu memandang Suyi dan bertanya sambil tersenyum. Fu Qingyuan tersenyum dan berkata, seorang teman yang saya buat di jalan, seperti kita, akan pergi ke ibu kota Giok, jadi saya datang bersama. Berbicara, dia memperkenalkan Suyi, ini adalah Yan Wenfu, penerus inti Akademi Kongtong, seorang pria dari generasi muda, baru berusia 19 tahun. Itu saja, dia telah melangkah ke ranah seorang Grandmaster, dan sangat dihargai oleh Akademi Kongtong. Pemuda berbaju hitam itu tersenyum dengan tenang, dan berkata, Saudara Qingyuan, Anda salah, ikut saya, ada banyak orang lain di kapal ini. Seperti kami ingin berpartisipasi dalam ujian seni bela diri musim gugur, dan saya akan memperkenalkan Anda nanti. Berbicara, pimpin jalan terlebih dahulu dan menuju ke atas kapal pembangunan. Gedung ini memiliki 3 lantai. Lantai atas dibangun dengan kuil dan platform batu giok dengan atap terbang dan lengkungan ember. Dari pagar, Anda bisa melihat pemandangan sungai Qinglan. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pria dan wanita muda duduk di sebuah kuil, minum dan berbicara, dan suasananya hidup. Ketika Yan Wenfu tiba dengan ketiga Suyi, itu juga menarik banyak perhatian. Yang duduk di atas adalah seorang pria muda mengenakan mahkota bulu, mengenakan jubah giok kuning cerah, alis pedang dan mata bintang, tersenyum dan mengundang mereka untuk duduk. Namun, kursi di candi tidak banyak, hanya kursi di dekat gerbang candi yang tersisa, yang agak jauh. Dalam hal ini, Yan Wenfu meminta maaf sedikit dan berbisik, Saudara Qingyuan, kami sedikit terlambat, jadi mari kita tunggu sebentar. Fu Qingyuan tersenyum dan mengangguk. Suyi tentu saja tidak peduli. Segera, kelompok itu mengambil tempat duduk mereka. Tuan muda, yang duduk di atas, bernama Wen Yuhong, adalah orang pertama di generasi muda Akademi Luyang, sangat terkenal,
baru berusia 20-an, dia sudah memiliki kultivasi master tingkat ketiga, dan dikatakan bahwa Yang Mulia telah berjanji bahwa selama Wen Yuhong berada di peringkat 3 teratas dalam kompetisi Qiuweiwu ini, dia akan dikanonisasi sebagai pangeran di pihaknya. Gu Chaining berkata dengan suara rendah, dengan sedikit kekaguman dalam suaranya. Apa yang dia bicarakan adalah pria muda dengan mahkota bulu dan alis serta mata pedang, dan perjamuan ini juga diprakarsai oleh orang ini. Para pria dan wanita muda yang hadir kurang lebih bersikap hormat saat berbicara dengan Wen Yuhong. Su Yin bersenandung, mengambil kendi dan minum, sesekali melihat keluar kuil, dan melihat sungai besar di kejauhan, langit hijau, seperti gulungan tinta yang terciprat, menyenangkan bagi mata. Ngomong-ngomong, apa ini Qiuweiwu Bi? Su Yi minum segelas anggur dan bertanya. Gu Chaining tertegun sejenak, matanya aneh. Saya ragu, apakah Anda seorang pemuda seperti kami? Tidak peduli. Berbicara, dia masih sabar, dan berbagi urusan Qiuwei dan Wu. Ternyata setiap 3 tahun pada hari pertama bulan ke-8 lunar, akan ada kompetisi seni bela diri musim gugur yang diadakan di Dazu untuk memilih tokoh-tokoh top di antara generasi muda seniman bela diri. Pada saat itu, para murid dari 10 universitas terbaik di dunia, serta para pemimpin generasi muda di 6 negara bagian besar, semuanya akan berpartisipasi di dalamnya. Jika Anda dapat menempati peringkat 50 teratas dalam kompetisi WuWu musim gugur, Anda bisa mendapatkan hadiah dan kanonisasi dari pengadilan Great Zhou. Menjadi 10 besar, dan memiliki kesempatan untuk memasuki keluarga kekaisaran dinasti Zhou besar. Dan peringkat 3 teratas Wu Zhuangyuan, peringkat kedua dan ketiga bunga tidak diragukan lagi yang paling mulia. Tidak hanya memiliki kesempatan untuk diterima dan dikanonisasi oleh Kaisar Zhou saat ini, tetapi juga untuk memasuki latihan Qianlong Jianzong. Seperti pria dan wanita yang duduk di aula ini, dari seluruh Dazu, mereka adalah pemimpin generasi muda, untuk pergi ke kota Yujing untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri musim gugur ini. Memahami hal ini, Su Yi tidak bisa tidak bertanya-tanya, ini baru tanggal 15 April dan masih beberapa saat sebelum Agustus, mengapa Anda harus pergi begitu awal? Gu Chaining mendengar kata-kata itu dan akhirnya memutuskan bahwa pria tampan dan luar biasa ini benar-benar tidak tahu aturan Qiuweiwu Bi. Setelah memikirkannya, dia berkata, jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri musim gugur, Anda harus melalui penyaringan dan penilaian berulang kali, dan hanya ada 3 yang akhirnya dapat berpartisipasi. Ratusan orang. Penilaian semacam ini akan dimulai pada pertengahan bulan depan dan akan berlanjut hingga hari pertama Agustus. Su Yi tiba-tiba sadar. Pada saat ini, cibiran datang dari kursi di satu sisi, menarik, bahkan Qiuweiwu Bi tidak tahu, tetapi dia duduk di aula ini mungkinkah seorang teman datang ke sini untuk makan dan minum? Pembicaranya adalah seorang pemuda jangkung dan kurus dalam gaun biru safir, yang sedang bermain dengan gelas anggur saat ini, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Jelas, dia mendengar semua percakapan antara Su Yi dan Gu Chaining barusan. Su Yi mengabaikannya, sementara Gu Chaining mengerutkan kening dan berkata, Wei Xian, itu bukan urusanmu saat kita berbicara, sebaiknya kau menunjukkan rasa hormat. Pemuda berbaju biru bernama Wei Xian cemberut dan berkata, bagaimana saya bisa tidak hormat, saya hanya tidak berharap bahwa akan ada ketidaktahuan seperti itu di dunia ini. Generasi, selama bela diri artis, siapa yang tidak mengenal Qiuweiwu Bi? Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, gerakan yang terlalu malas untuk peduli. Gu Chaining sedikit tidak senang, tapi dia tidak bisa menyangkalnya. Qiuweiwu Bi, karya Da Zhou jelas merupakan dunia. Su Yi tersenyum, mengangkat gelas anggurnya, dan berkata kepada Gu Chaining, saya meminjam bunga untuk mempersembahkan Buddha, secangkir untuk gadis itu, terima kasih atas bantuan Anda dalam perjalanan. Gu Chaining tersenyum dan mengangkat gelasnya untuk minum bersamanya. Di sisi lain, Yan Wenfu, seorang pemuda berpakaian hitam, bertanya dengan suara rendah, Saudara King Yuan, siapa pemuda yang datang bersamamu, dan mengapa itu bahkan Qiuwei? Ubi tidak tahu. Fu King Yuan tersenyum pahit, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Yan, tidak apa-apa,
Anda bisa memperlakukan anak itu sebagai pejalan kaki. Dia tidak bisa menjelaskan apapun. Orang yang lewat. Yan Wenfu tersenyum, dan segera berhenti memperhatikan Sui. Tidak lama kemudian, kapal pembangunan berangkat, di sepanjang sungai Qinglan yang perkasa, menuju hulu, ke ibu kota Giok, sekitar 60 mil jauhnya dari daratan. Namun, karena aliran sungai Qinglan yang bergejolak dan aliran hulunya, dibutuhkan waktu 2 jam untuk tiba dengan membangun perahu. Di istana, Wei Xian, yang mengenakan gaun biru safir, batuk kering dan berkata, "Pernahkah Anda mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Sui Jian membunuh para dewa negeri? Perang." Pada saat itu, pikiran orang-orang di aula tertarik. Wen Yu Hong, yang duduk di atas, juga tersenyum dan berkata, "Pertempuran ini telah menimbulkan sensasi di dunia dan menyebabkan banyak kebisingan. Siapa yang belum pernah mendengarnya?" Seseorang menghela nafas, berbicara tentang Sui ini, dia benar-benar eksistensi yang tak terbayangkan. Dikatakan bahwa, dia baru berusia 17 tahun ini. Suasana hati sempat naik turun. Berbicara tentang Sui, Gu Chaining, Fu Qingyuan, dan Yan Wenfu semuanya menunjukkan ekspresi yang berbeda. Hanya Sui yang duduk di sana, setenang biasanya. Seseorang bertanya, "Saudara Wei Xian berasal dari Gunzu, apakah Anda pernah bertemu dengan Sui ini?" Wei Xian, yang telah mengejek ketidaktahuan Sui sebelumnya, sedang duduk tegak saat ini, berdeham, dan berkata, "Sejujurnya, Wei mendapat kehormatan untuk menyaksikannya." Gaya tuan muda Su itu. Di antara alis, ada sedikit kekaguman. Kata-kata ini langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. "Oh, datang dan dengarkan." Wen Yu Hong, yang duduk di atas, berkata dengan penuh minat. Gu Chaining tidak bisa menahan diri untuk tidak memperkeruh telinganya. Bahkan Sui tercengang, orang ini pernah melihatnya sebelumnya. Melihat semua mata tertuju padanya, Wei Xian tampak sangat puas, dan segera berkata, "Saya masih ingat saat itu di Sishan Tea Party di Gonzu. Saya berdiri di kaki Sishan bersama ayah saya dan melihat Sui dan Yang Mulia Pangeran ke-6 bersama-sama mendaki ke puncak dari Gunung Barat." Dia berbicara dengan fasih, mulutnya berbusa, dan dia menggambarkan pertempuran pesta teh Sishan sekali lagi, yang membuat semua orang emosional dan kagum. Hanya Sui yang terlihat aneh. Jika orang ini berada di kaki Gunung Barat, bagaimana mungkin dia bisa melihat pertempuran di pesta teh? Tidak diragukan lagi anak ini membual. Sayang, awalnya terlalu jauh. Saya hanya menontonnya secara kasar, dan saya sendiri tidak bisa berpartisipasi di dalamnya. Sayang sekali. Pada akhirnya, Wei Xian menghela nafas panjang. Gu Chaining tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Wei Xian, beritahu aku seperti apa Sui, apakah itu menakutkan seperti yang dikatakan rumor? Dangkal, kenapa para wanita selalu peduli dengan penampilan pria?" Wei Xian melirik Gu Chaining, dan berkata dengan bermartabat, "Sebagai seorang pejuang, kamu harus lebih peduli, bukankah itu cara Sui menjadi kuat?" Gu Chaining ditegur dan dipermalukan. Wei Xian sangat bangga. Seolah-olah dia hanya melihat pertempuran Sui dari kejauhan, cukup untuk dibanggakan dan layak dibanggakan. Dan melalui topik Wei Xian, semua hadirin membicarakan banyak hal yang berkaitan dengan Sui. Seperti pertempuran pertama Istana Gubernur Gonzu, pertempuran Long Qiaoyi, pertempuran Yuntao Guan, Del. Terutama dalam pertempuran yang Sui berjanji untuk membunuh tanah Li Changning di tentara Mo Yun, suasana seluruh pesta mencapai klimaks. Suara keheranan, keterkejutan, desahan, dan emosi tidak ada habisnya. Akhirnya, Wei Xian menjentikkan jarinya dan menyimpulkan, dari awal Sishan Tea Party, sampai sekarang, hanya nama keluarga asing Wang yang mati di bawah tangan Sui. Ada 3, yaitu, Raja Bai Mei, Raja Huo Qiong, dan Raja Mo Yun. Ada juga 3 markis yang meninggal, yaitu Markis Huaiyang, Markis Yusan, dan Markis Tianyong. Selain itu, ada tetua Qianlong Jianzong Eleve Dong Liu, Li Chang, Liao Yun Liu dan lainnya, Akademi Jixia dan Akademi Sui Yue. Tuan Istana. Dia berbicara dengan fasih, menyebutkan nama-nama besar demi nama, tampak seperti sebuah keluarga. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi, "Cukup.
Wen Yuhong, yang duduk di atas, berbicara dengan ekspresi datar, sejauh yang saya tahu, tidak akan lama bagi Su Yi, saya khawatir bencana akan segera terjadi. Tidak masuk akal untuk membicarakan pencapaiannya sebelumnya. Semua orang tercengang, dan mereka semua setuju. Selama periode waktu ini, ada desas-desus di seluruh dunia bahwa ketika Su Yi tiba di ibu kota Giok, dia pasti akan mengalami bencana. Apakah itu keluarga Su, keluarga kerajaan Dazu, atau bahkan Qianlong Jianzong, tidak mungkin dia selamat. Apa yang dikatakan saudara Wen sangat benar. Wei Xian, yang telah memuji Su Yi berulang kali sebelumnya, mengubah topik pada saat ini dan berkata, dan menurut saya, menghancurkan Su Yi ini adalah untuk kita Dazhou. Itu hal yang baik. Setelah jeda, Wei Xian bertemu dengan mata curiga semua orang dan berkata dengan kagum, bayangkan semua orang, berapa banyak makhluk kuat yang telah dia bunuh selama periode waktu ini telah lama terganggu. Jika dunia gelisah dan bergejolak, jika dia diizinkan membuat masalah seperti ini, apakah tidak apa-apa? Berbicara, dia berdiri dan membuat pernyataan yang murah hati, menurut pendapat saya, Su Yi ini bisa disebut bencana, saya tidak tahu cara bekerja untuk Dazhou, sebaliknya, mereka telah melakukan pembunuhan satu demi satu, menyebabkan satu demi satu bencana berdarah, dan tindakan mereka tidak berbeda dengan iblis jahat, dan semua orang menangkap mereka dan membunuh mereka. Hanya Gu Chaining yang mengerutkan kening. Mungkinkah orang ini milik seekor anjing? Semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Oh, apakah hanya kamu Wei Xian? Fu Qingyuan mencibir. Ekspresi Wei Xian stagnan, dan dia berkata dengan tidak senang, Fu Qingyuan, saya mengungkapkan kemarahan saya dan mengkritik perilaku brutal Su Yi. Tapi dia, jangan biarkan saya menganggapnya sebagai pencuri. Siapa yang merusak dunia? Fu Qingyuan berkata dengan sungguh-sungguh, Su Yi dan lawan-lawan itu memiliki keluhan dan keluhan, kami orang-orang tidak tahu sama sekali, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menilai Su Yi sebagai bencana. Wajah Wei Xian berubah begitu cepat, memalukan, dan Fu Qingyuan tidak tahan. Wei Xian hendak mengatakan sesuatu ketika Wen Yuhong melambaikan tangannya dan menyela, oke, jangan berdebat tentang ini, Su Yi dan kita adalah dua dunia. Persimpangan dalam hidup ini dan dunia ini, jadi tidak perlu marah tentang urusannya. Gu Chaining menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi menurut saya, yang kuat perlu dihormati, melihat pertempuran Su Gongzi sebelumnya, setiap kali musuh datang ke pintu, tetapi dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyakiti siapapun. Bukankah itu layak untuk kekaguman dan rasa hormat saya terhadap keberadaan makhluk abadi pembunuh pedang seperti itu? Semua orang tercengang dan terdiam. Tidak ada yang bisa membantah kata-kata ini. Su Yi telah menonton dari sela-sela, tidak bisa menahan tawa dan minum segelas anggur, dia Su Xuanjun telah melakukan seluruh hidupnya, mengapa dia peduli dengan penghakiman dunia? Namun, toleransi dan temperamen Gu Chaining dan Fu Qingyuan cukup diakui olehnya. Nona Kaining, apakah Su Yi pantas dihormati? Setiap orang memiliki skala baja di hati mereka, dan mereka tidak bisa menjadi dewa orang lain. Wen Yuhong melambaikan tangannya dengan murah hati, ini adalah akhir dari masalah ini, mari kita lanjutkan minum. Masalah ini tidak bisa berakhir di sini. Tiba-tiba, suara seperti guntur yang dalam dan luas bergemuruh di sungai Qinglan, mengguncang gendang telinga semua orang, dan Venus muncul di depan mereka. Cangkir, cawan, dan piring di atas slip di depannya semuanya berdegup kencang, dan seluruh kapal bergetar hebat. Semua orang ngeri, siapa? Hampir pada saat yang sama, Su Yi melihat keluar aula, dan melihat sungai Qinglan yang perkasa, airnya bergolak, memicu puluhan meter gelombang seputih salju. Tidak jelas, ada bayangan hitam besar muncul di bawah air sungai, seperti pantulan gunung besar. Ketika Su Yi melihat masa lalu, boom! Permukaan air tiba-tiba naik, ribuan arus memercik, dan sosok monster besar perlahan muncul dari sungai Qinglan. Saya melihat binatang ini berbentuk seperti kura-kura tua raksasa, tempurung kura-kura hitam setebal tanah berbatu, dan teksturnya ada di seluruh tubuhnya, dan anggota tubuhnya seperti pilar batu yang kokoh. Ketika muncul ke permukaan, kepalanya seukuran rumah,
dan sepasang pupilnya seperti danau kecil, dengan kilau es yang terpencil dan seperti iblis. Boom! Sungai berjatuhan, dan aura yang memancar dari monster ini melesat lurus ke langit, mengubah warna angin dan awan, dan membuat kapal besar itu hancur berkeping-keping dan bergetar hebat. Ya Tuhan, monster macam apa ini? Mungkinkah Suijun legendaris yang tertidur di bawah sungai Qinglan? Jangan panik, jangan panik. Perahu menjerit, dan semua orang panik. Sekelompok anak muda di istana yang dipimpin oleh Wen Yuhong dan yang lainnya bergegas keluar. Ketika mereka melihat monster yang begitu besar di sungai, mereka semua jatuh. Menghirup udara dingin, wajahnya sangat berubah. Monster ini telah melampaui level ke-9, dan kemungkinan besar adalah monster. Roh iblis adalah genus monster dengan kecerdasan. Roh iblis biasa sebanding dengan master bawaan. Dan yang lebih kuat bahkan berani menantang para dewa tanah. Ini, bagaimana dengan ini? Wajah cantik Gu Chaining menjadi pucat, dan dia dikejutkan oleh aura mengerikan yang menyebar dari monster itu. Jangan takut, itu tidak berbahaya. Su Yi berdiri di satu sisi dan berkata dengan santai. Dia melihat sekilas bahwa ini adalah orang tua biasa yang tidak terlalu langka. Apakah? Gu Chaining tercengang, tapi tidak bisa mempercayainya. Jangan marah, Tuan Suijun, saya akan menyiapkan anggur yang baik untuk Anda. Pada saat ini, kapten kapal pembangun bergegas keluar dan membungkuk kepada lelaki tua di sungai di kejauhan. Saya tidak minum hari ini, saya hanya mengeluh. Di kejauhan, suara Lao Yuan dalam, seperti guntur yang menggelegar. Berayun. Sepasang muridnya yang seperti danau memandang Wen Yuhong dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, sebelumnya, saya ditemani oleh kapal pembuat sepanjang jalan, dan saya ingin mendengarkannya. Anda dan generasi muda kultivator, saya tidak pernah memikirkan pandangan mereka tentang kultivasi, tetapi apa yang saya dengar adalah retorika sekelompok orang bodoh, yang benar-benar mengecewakan saya. Wen Yuhong dan yang lainnya semua menjadi pucat dan menggigil, semua kata yang mereka ucapkan di sepanjang jalan benar-benar didengar oleh Tuan Suijun, yang menakutkan ini. Saya melihat bahwa Lao Yuan melanjutkan, jika itu saja, dalam kapasitas saya tidak peduli tentang Anda anak muda, tetapi Anda begitu berani. Nakal memfitnah dan memfitnah martabat Lord Sui, itu hanya untuk dibunuh. Pada akhirnya, suaranya seperti guntur dan kemarahan. Wen Yuhong dan yang lainnya semua menjadi pucat, baru kemudian mereka mengerti bahwa karena diskusi tentang Suijun, ini menjadi marah. Terutama Wei Xian, gemetar ketakutan, kakinya lemah, dan wajahnya pucat dan ketakutan. Sui sedikit terkejut. Kura-kura kecil ini sebenarnya ada di sini untuk mengeluh tentang dirinya sendiri. Sesuatu yang menarik. Wen Yuhong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Saya tidak membabi buta membunuh orang yang tidak bersalah, jika tidak, saya akan menelan gedung ini lebih cepat. Lao Yuan berkata dengan dingin, namun, apa yang disebut bencana datang dari mulut, dan kata-kata beberapa orang kejam dan berubah-ubah, dan mereka harus dihukum. Tiba-tiba, semua orang menarik napas lega, semua mata menoleh ke Wei Xian, dan ada sedikit rasa kasihan dalam ekspresi mereka. Sebelumnya, pria inilah yang terus memuji betapa kuatnya Sui, tetapi dialah yang mengkritik dan memfitnah Sui secara sembarangan, yang bisa disebut berubah-ubah. Hati Gu Chaining gelap dan bahagia, sangat jelas, dan pembalasannya tidak senang, pria yang memalingkan wajahnya seperti buku ini akan membalas. Pada saat ini, Wei Xian sangat ketakutan hingga jiwanya hampir keluar, dia duduk di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berteriak dengan suara gemetar, Tuan Suijun penebusan, Tuan Suijun menebus dosanya, dan dia tidak akan berani lagi ketika dia masih muda. Melihat dia ketakutan seperti ini, banyak orang diam-diam menggelengkan kepala dengan jijik. Demi gurumu, maafkan Wei Xian sekali. Mata Lao Yuan berkilat dingin, jika kamu memiliki keberanian untuk menebusnya, aku akan menyelamatkan nyawanya, bagaimana dengan itu? Ekspresi Wen Yuhong berubah dan dia ragu-ragu. Kemunafikan. Lao Yuan sangat menghina. Wajah Wen Yuhong membeku, malu, dan tidak berani membantah. Lao Yuan memandang Wei Xian dan berkata, Wei Xian,
aku tidak akan menggertakmu. Selama kamu melompat ke sungai Qinglan ini sekarang, kamu dapat mendukung 3 Brit, aku akan mengampuni kamu untuk tidak mati. Wei Xian menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, memohon dengan ketakutan, Tuan Suijun, apalagi 3 napas, bahkan dalam sekejap mata, aku tidak tahan, tolong, kasihanilah dan beri aku cara untuk hidup, aku bersumpah, aku benar-benar tidak berani di masa depan. Sepertinya kamu ingin aku melakukannya sendiri. Kemari. Lao Yuan minum dan menarik napas. Boom. Kekuatan menelan yang mengerikan menyapu seperti badai, menyelimuti Wei Xian. Melihat Wei Xian akan hanyut, pada saat ini. Suara simfoni bergema dari langit yang jauh. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.